Salam sejahtera dalam pengharapan kepada Allah, sumber kehidupan dunia. Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum selesai. Setiap hari jumlah pasien positif bertambah tak terkendali. Berawal dari himbauan pemerintah untuk kerja, belajar, dan beribadah dari rumah selama 2 pekan, kini berlanjut hingga waktu yang tak ada seorang pun bisa menebak. Keadaan hari-hari ini menjadi beragam. Bagi mereka yang berkecukupan atau mereka yang belum peka dengan segala kejadian, masih bisa beraktivitas sesuka hati. Bahkan bagi yang bisa mengakses internet, masih bisa beribadah, mendengarkan kabar sukacita dari streaming. Ibadah yang menghibur dan menguatkan. Tapi berbeda dengan sebagian orang. Bagi mereka yang tak seberuntung kita, saat ini kita diajak untuk terus membangun relasi pribadi dengan Allah. Bukan hanya mendoakan diri kita dan keluarga kita saja, tapi peduli dan terbeban dengan keadaan bangsa, bahkan dunia. Memasuki minggu pertama di bulan Mei ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama di rumah saja? Seberapa berguna kita sebagai gereja yang hidup bagi keadaan sekitar? Dan seberapa sering kita mendoakan saudara-saudara, bangsa bahkan dunia yang kini sedang berjuang melawan COVID-19? Karena di rumah saja bukan berarti tak bisa berdampak bagi orang lain. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Mari datang dan berseru kepadanya. Sebab Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Selamat pagi, Shalom. Saya menyapa kita semua selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan oleh karena itu, kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi ini Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita menyanyi Yesus kawan yang sejati.
Disilakan jemaat duduk. Mari kita masuk pada pengakuan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini marilah dengan penuh kerendahan hati kita membawa setiap pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita dipanggil untuk mengasihi dan berbagi dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita diajarkan untuk hidup dalam kesejahteraan bersama, dalam memelihara kehidupan yang penuh dengan keadilan. Tapi pada kenyataan, kita belum mampu memahami tujuan dari setiap hal yang telah Engkau percayakan bagi kita. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita lebih memilih hidup dalam kenyamanan, menikmati hasil usaha kita sendiri. Pikiran kita hanya dipenuhi dengan memikirkan bagaimana cara agar supaya pundi-pundi kita tak merugi atau berkurang. Terkadang kita juga sering mencoba mencari celah untuk mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19 ini. Menikmati berbagai sarana untuk pribadi yang sebenarnya sangat berguna bila diberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan. Engkau merindukan persekutuan yang mesra dan kudus, penuh damai dan menebarkan kasih. Namun dalam keseharian hidup di masa sosial physical distancing ini, kita justru memilih untuk lebih banyak bersantai dengan segala kenyamanan dan menahan kasih sebatas untuk kita dan keluarga, tanpa mau peduli untuk menyapa atau membangun relasi dengan jemaat yang lain, yang mungkin saja membutuhkan perhatian atau support dengan menggunakan segala media, teknologi yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu ya Tuhan Allah, kami mohon ampuni kami, baharuilah kami, bentuklah diri kami agar berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah pengakuan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah berita anugerah Allah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka."
kita mengaku iman kita, diundang jemaat untuk berdiri. Kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami masuk lagi di bulan Mei, pada tanggal 3 bulan Mei, di minggu pertama sepanjang bulan Mei ini 2020. Kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya mezbah kami bangun di rumah kami masing-masing, tetapi ada kekuatan Roh Kudus yang menembusi lorong hati kami untuk rindu mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab, mendengarkan tentang firman-Mu. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkuasalah atas hamba-Mu ini, berkuasalah atas kami sekalian, baik yang ada di rumah maupun kami ada di gedung gereja ini. Kami terlalu yakin Engkau ajaib untuk bekerja seluas-luasnya, selebar-lebarnya
menjangkau setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja mereka berada untuk setiap firman yang akan disampaikan. Dan karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus kiranya akan menuntun hamba-Mu ini untuk membacakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Diberkati kiranya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepadamu hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan-Mu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada domba hamba-Mu ini, dan kepada domba hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di suasana yang tidak mengenakkan ini, apalagi menyangkut COVID-19 atau virus corona, maka doa menjadi dasar yang kuat dalam perjalanan umat di seluruh dunia. Bahkan di belahan bumi lainnya, ketika sudah banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mulai berubah dan bertobat
Dan karena itu Tuhan membentuk mereka dengan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, bahkan mengiris. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat juga di sekitar kita, mesbah-mesbah dibuka di rumah-rumah. Orang tidak berhenti untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dengan cara masing-masing, dan meminta belas kasihan dari Tuhan atas perjalanan yang dilalui saat ini yang sangat sulit. Dan oleh karena itu, kalau kita melihat dalam bacaan kita, bagaimana doa yang disampaikan oleh Nehemia, dia tidak menyaksikan sendiri tentang persoalan itu. Sebab ketika persoalan itu terjadi, ia berada di pembuangan. Walaupun dalam pembuangan hidupnya menyenangkan, hidupnya sangat mengenakkan. Dalam kepemimpinan Raja Artasta, bahwa dia diberi jabatan yang sangat luar biasa, yaitu Nehemia sebagai juru minum raja. Dipercayakan oleh raja sebagai juru minum dalam ayat 11, dan kita boleh lihat juga di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dalam jabatan yang disandangnya, ternyata dia tidak lupa diri. Dia tidak serta-merta meninggalkan bangsanya. Sebab karakter sebagai orang Yahudi, sebagai anak Allah, sekalipun dia dalam kehidupan di sekitar orang kafir pada masa itu yang tidak mengenal Allah, tetapi justru disitulah Allah memakai dia sebagai alat di tangan Tuhan. Sejarah mencatat bahwa sesungguhnya Nehemia adalah orang Yahudi, tetapi pada saat itu ia ada di istana raja di Puri Susan dalam ayat 1. Di Puri Susan itu adalah wilayah ada di luar wilayah Kanaan dan ada di bawah kekuasaan raja kafir. Nah, mengapa ia ada di sana? Dan hal itu bisa terjadi. Ada sejarah yang sangat kita lihat bahwa berita Nehemia dan Esra adalah satu berita. Israel masuk ke pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan Yehuda menyusul masuk ke dalam pembuangan pada tahun 587. Tetapi kemudian ketika kehidupan mereka diasah di pembuangan, maka rombongan pertama yang pulang dipimpin oleh Zerubabel. Rombongan kedua yang pulang dipimpin oleh Esra. Dan Nehemia 1 ini terjadi pada saat rombongan pertama belum kembali. Jadi Nehemia masih hidup dalam pembuangan di masa itu, dan ia hidup di tengah-tengah orang kafir. Dan selama ada di sana, jabatan yang luar biasa yang dipercayakan oleh Raja Artasta itu adalah seorang juru minum. Juru minum ini sangat luar biasa. Mati hidup dari raja ada di tangan Nehemia. Mau minum saja di zaman kita beli aqua, kita percaya aqua itu akan memberi kita kesehatan. Kita tidak usah cari di mana, di pinggir jalan ada orang jual aqua, lalu kita haus, kita beli. Apa yang terjadi? Kita langsung minum tanpa berpikir dari mana air aqua itu ada. Tetapi disinilah keajaiban Tuhan. Tuhan memakai Nehemia menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi juru minum raja, bukan sesuatu yang mudah.
Dan apa tugas dari Nehemia? Adalah menyiapkan minuman untuk raja dan mencicipi minuman itu supaya diharapkan raja tidak diracuni. Kalau Nehemia mencicip lebih dulu, maka kalau minuman itu diracuni, secara otomatis Nehemia yang lebih dahulu meninggal dan raja terhindar. Jelas bahwa ia adalah orang yang dipercayakan raja dalam kedudukan yang tinggi dan sangat enak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 2 disebutkan tentang orang-orang yang terluput. Nehemia masih memikirkan Yerusalem dan orang-orang Yahudi di sana. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak terkena pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah kembali dari pembuangan dan luput dari tekanan-tekanan ketika mereka berada di pembuangan. Dan karena itu, kalau kita lihat tentang Esra pasal 9 ayat 13, apa yang disampaikan di sana? Orang-orang yang terluput jelas menunjukkan kepada orang-orang yang pulang dari pembuangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun apa yang dipikirkan oleh Nehemia tentang Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang terluput? Dia adalah seorang yang berjiwa patriotisme, berjiwa nasionalisme. Dia peduli terhadap bangsanya. Tetapi di samping jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme itu, tetapi di sana ada rohani, bersifat rohani. Ia memikirkan keadaan bangsa Israel, bukan sekedar karena mereka adalah orang-orang sebangsanya, setanah airnya, tetapi karena orang itu adalah bangsa pilihan Allah. Dan ia memikirkan Yerusalem, bukan sekedar karena Yerusalem termasuk tanah airnya, tetapi karena di sana ada bait Allah yang terletak, yang tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu tentu saja ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan yang sangat rumit, pergumulan yang sangat berat dengan COVID-19 ini, banyak orang yang tidak punya pekerjaan, banyak ribuan jutaan yang di-PHK-kan. Bukankah juga mereka seperti orang-orang yang baru pulang dari pembuangan, yang harus membangun lagi rumah mereka, kehidupan mereka, perekonomian mereka yang hancur? Dan di sana ada seorang pemimpin yang hebat, yaitu Nehemia, yang tetap dipakai oleh Allah. Bahwa sebagai orang Kristen, saudara adalah terang dan garam dunia dalam Matius 15 ayat 13 sampai dengan 16. Sebagai orang-orang percaya, saudara tidak bisa berfungsi sebagai terang dan garam kalau saudara tidak menjaga kerohanian kita baik-baik. Apalagi saudara tidak bisa menjadi terang dan garam dunia. Ketika kita sedang bergumul dengan COVID-19, justru kita hidup dalam perselingkuhan, kita hidup dalam persinahan, kita hidup dalam dusta, kita hidup dalam ketidakjujuran, kita hidup merokok yang berlebihan, padahal di rumah pun tidak ada beras, keluarga kita tidak bisa makan, keluarga kita tidak punya apa-apa. Dan Nehemia hidup yang enak di istana, tetapi kerohaniannya tetap luar biasa. Ia tetap memikirkan orang-orang Israel, orang-orang sebangsanya yang sedang bergumul. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kabar buruk ini dalam ayat 3. Orang-orang di sana ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Kenapa? Karena justru tembok ratapan, ya, tembok Yerusalem, mohon maaf bukan tembok Yerusalem sudah hancur,
sebagai tempat pertahanan bangsa. Dan karena itu Nehemia sangat sulit, sangat sukar. Dan karena itu ada dua hal yang boleh kita tarik dari ayat 3 ini. Hal ini baru saja terjadi di antara Esra dan Nehemia. Dan karena itu Esra sudah mendirikan kembali dalam Esra 4 ayat 12. Tetapi lalu dihancurkan kembali. Ini terjadi pada zaman Nebukadnezar dan sejak saat itu tidak pernah dipulihkan. Dan karena itu dalam Esra 4 ayat 12 hanya merupakan fitnahan dari musuh-musuh Esra. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Nehemia ini adalah kabar yang sangat buruk, sangat menyedihkan. Sehingga apa yang dilakukan? Ia berdoa meminta pemulihan dari Tuhan atas bangsanya. Reaksi yang dia terima dalam pergumulan yang sangat berat, ia berdoa, bahkan ia sedih, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ini bukan sekedar suatu kesedihan yang sekedar bersifat nasional, tetapi rohaninya. Dia menangis, mau mengingat kenapa bangsanya betul-betul mengalami keterpurukan. Dan bukankah itu juga terjadi sekarang ini? Bahwa dunia yang kita diami, dunia yang ada sekarang ini, bahkan ada orang, ada negara yang berencana suatu saat nanti akan tinggal di planet. Ya toh? Kata mereka planet itu uang jalan saja hanya $10. Pergi katanya dalam bergurau pergi, biayanya $10 malah tidak akan pulang-pulang lagi. Luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bahwa kepedulian Nehemia pasca pembuangan Nehemia dan Esra, mereka sedang melakukan pembangunan rohani yang sangat besar yang dimulai dari dirinya sendiri. Coba kita bayangkan dengan COVID-19 ini, virus corona ini, pembangunan rohani yang sangat besar-besaran. Saya pernah bertemu dengan seorang tukang sayur, dia katakan begini, ibu torang saja sudah rindu untuk masuk di gereja. Saya katakan kami berdoa dan Bapak berjualan. Kami beli barang-barang dari bapak-bapak. Tukang sayur mengatakan kami sudah rindu untuk masuk di gereja. Tetapi sampai saat ini belum bisa. Lalu kapan? Mari kita lihat apa jawaban Nehemia. Bahwa Nehemia berpuasa berdoa. Berita Alkitab mau mengatakan selama beberapa hari dia berpuasa dan berdoa. Tetapi nanti 4 bulan kemudian baru jawaban doanya didengar oleh Tuhan. Bukan langsung doa hari ini instan seperti di televisi minum obat sesudah itu sembuh. Bukan langsung seperti itu. Tetapi kurang lebih 4 bulan lamanya hasil doa Nehemia dijawab oleh Tuhan. Bukan waktu yang singkat. Jadi kalau baru 2 bulan lockdown, kalau baru 2 bulan tinggal di rumah, ya stay at home, belum cukup bagi kita. Sebab Nehemia saja berdoa. Dia berkabung, bersedih, meminta pertolongan Tuhan, pemulihan atas bangsanya. Dan nanti 4 bulan kemudian, baru kemudian dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia berdoa bukan doa asal-asalan. Dia berpuasa bukan puasa asal-asalan. Tetapi dia datang pada Tuhan, menyampaikan permohonan yang tulus kepada Tuhan. Dengan hati, dengan air mata dan berpuasa, meminta pertolongan Tuhan atas bangsanya yang sedang terpuruk. Lalu sekarang, bangsa dan dunia kita meminta Tuhan pulihkan. Lalu siapa yang menciptakan virus corona itu? Apakah manusia? Atau siapa yang menciptakan? Apakah Tuhan yang menciptakan virus corona itu? Tidak. Ini keberdosaan manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawab,
Lalu kemudian kita minta Tuhan selesaikan virus ini. Padahal Tuhan yang nak kasih. Bukan Tuhan yang kasih tuh virus itu. Manusia yang bentuk virus itu. Tetapi dari virus ini mau menandakan bahwa tentu saja sebagaimana Nehemia berdoa, berpuasa, meminta pemulihan dari Tuhan. Sebab apapun obat yang sedang kita ciptakan, yang kita ramu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kecuali hanya campur tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, tentu saja janji Tuhan yang ia maksudkan itu ada dalam banyak bagian di kitab suci. Kita boleh baca dalam Imamat pasal 26 ayat 27 sampai dengan 45 dan Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Nehemia melihat bahwa janji Tuhan, atau lebih tepat bahwa ini juga adalah ancaman Tuhan bagi dunia. Dalam ayat 8 sudah terjadi. Maka ia yakin bahwa janji Tuhan dalam ayat 9 pasti dan sungguh akan terjadi. Dalam doa kita boleh meminta apa yang Tuhan tidak janjikan. Tetapi ini belum tentu dikabulkan. Kita boleh minta apa yang Tuhan tidak janjikan. Tetapi ini belum tentu kita dikabulkan. Tetapi kalau kita meminta sesuatu yang memang Tuhan janjikan, maka itu pasti akan dikabulkan, termasuk persoalan COVID-19 sekarang ini. Saudara, dalam ayat 11 apa yang dikatakan? Ia menyebut raja dengan sebutan orang ini. Sebutan yang merendahkan. Tetapi ia melakukan ini bukan karena ia tidak menghormati raja. Tetapi karena ia membandingkan raja itu dengan Allah yang maha besar. Ia percaya bahwa hati raja adalah alat di tangan Tuhan dalam Amsal 21 ayat 1. Dan karena itu segala sesuatu bukan tergantung pada raja, tetapi tergantung pada Tuhan. Karena itu Nehemia mau menyediakan dirinya untuk dipakai Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, padahal ini jelas menyebabkan ia harus meninggalkan kehidupan yang enak. Nehemia tidak hanya sedih saja, Nehemia juga tidak hanya berdoa saja, tetapi ia menyediakan diri untuk dipakai Tuhan dan rela berkorban untuk bangsanya, untuk saudaranya, untuk keluarganya, dan pengakuannya kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah bangsa kami, ampunilah negara Indonesia, ampunilah Sulawesi Utara, ampunilah kota Manado dan kabupaten kota lainnya. Ampunilah dunia ini dari keberdosaan, banyak meninggalkan Tuhan. Dan Nehemia melakukan itu dengan hati yang tulus, karena ia sangat percaya dengan pengakuan yang tulus, dengan doa dan puasa, pasti Tuhan mendengarkan setiap pergumulan bangsanya. Dan kita juga sedang diperhadapkan dengan COVID-19 atau COVID-19. Hari ini berita yang sangat menyedihkan. Di atas 40 orang yang terjangkit virus itu. Khususnya di Sulawesi Utara. Sungguh banyak. Kita tidak mencari tahu siapa mereka. Ada yang sudah meninggal tapi juga ada yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak mencari tahu siapa mereka. Tetapi justru di sinilah letak kuasa doa. Di sinilah letak kita mau mengandalkan Tuhan dalam perjalanan. Setiap penderitaan Tuhan pernah berikan. Tuhan lakukan itu untuk menyadarkan umatnya. Tuhan datangkan gempa bumi, Tuhan datangkan banjir, Tuhan datangkan kecelakaan, Tuhan mendatangkan malapetaka yang sangat besar. Apa artinya semua itu? Dalam rangka supaya manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan secara benar. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita? Kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang dan menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk membenahi hal-hal yang menyedihkan di dalam Tuhan, di dalam dunia ini. Di dalam gereja Tuhan.
Gereja kita sudah ditutup. Rasanya kita mau berteriak kepada Tuhan, kapan gereja bisa dibuka? Kapan kita bisa beribadah? Bukankah kita harus mendengarkan nasihat daripada pemerintah? Social distancing, physical distancing, lockdown. Di rumah saja, stay at home. Artinya untuk menghadapi, memutuskan mata rantai COVID-19 ini atau COVID-19. Dan belum pernah berakhir. Kita terus berpuasa, kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan dunia ini. Supaya Tuhan memulihkan bangsa ini dengan pergumulan yang sangat hebat, termasuk jemaat Gemim Sentrum Manado. Tuhan mendengar setiap kita yang rindu untuk dipakai Tuhan. Setiap kita yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap kita yang mau berpuasa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara kita, umat muslim sedang berpuasa. Kita menghargai mereka, Tuhan mereka, kehidupan mereka. Tetapi juga kembali pada kehidupan Nehemia. Ia peduli terhadap bangsanya, terhadap kehidupan umatnya, terhadap kehancuran bangsanya. Dan karena itu ia datang pada Tuhan, meminta Tuhan menguatkan dia dengan doa, dan dalam keyakinan Tuhan mendengar setiap orang yang datang bermohon kepada Tuhan. Begitu banyak yang terdampak. Di kantor-kantor orang tidak bisa bekerja. Anak-anak sekolah tidak bisa mengecam pendidikan di bangku sekolah. Guru-guru harus mengajar jarak jauh. Khotbah kita dengarkan lewat live streaming seperti ini. Bukankah sangat menyedihkan? Apakah banyak orang yang mendengar ini? Apakah banyak orang yang rindu? Sudah pasti sekarang sangat banyak orang yang rindu dipulihkan oleh Tuhan. Sangat banyak orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan Nehemia dalam berita kali ini sungguh menguatkan bagi kita sekalian. Kalau Tuhan pernah memulihkan bangsanya, pasti juga Tuhan memulihkan dunia. Doa Nehemia menjadi doa kita semua. Selamat hari Minggu. Tanggal 1 adalah hari buruh sedunia. Mereka berteriak, mereka sedang bergumul oleh karena berbagai persoalan. Putusnya pekerjaan, kejahatan di mana-mana, perampokan terjadi di mana-mana. Kesedihan terjadi, kemiskinan terjadi di mana-mana. Oleh karena diakibatkan oleh COVID-19 ini, virus corona. Tapi apa tugas kita? Mari kita berdoa, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Doa syafaat, doa umum. Kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun,
mereka yang sedang bergumul karena sakit. Kita akan doakan para dokter yang berada di garda depan untuk merawat mereka yang sakit. Kita akan doakan pemerintah kita yang bergumul oleh karena persoalan COVID yang berakibat pada perekonomian, pada semua lini pekerjaan. Banyak orang jadi miskin, orang jadi susah oleh karena COVID-19 ini. Tetapi yang terpenting adalah iman kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di minggu tepatnya tanggal 3 Mei 2020, kami masih harus di rumah saja. Ketika tidak ada aktivitas yang harus kami jalani. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan mengingatkan kepada kami tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Nehemia dan Ezra adalah dua tokoh penting pada zaman pemberitaan mereka. Pasca pembuangan, Tuhan memakai dia sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Di pembuangan dia berada dan memiliki jabatan yang sangat penting sebagai juru minum. Tetapi kemudian ketika dia bertemu dengan Hanani, Imam Hanani, dia menyampaikan bahwa sesungguhnya mendengar dalam dialog mereka, dalam percakapan perjumpaan mereka, bahwa di Yerusalem, di Yehuda sedang terjadi bencana yang sangat luar biasa. Bahwa tembok mereka telah runtuh. Ancaman-ancaman terus terjadi. Setelah mendengar Imam Hanani inilah, maka Nehemia sangat sedih karena dia sangat peduli terhadap bangsanya. Pikiran nasionalisme terbangun dalam hidupnya. Ia rasa empati terhadap bangsanya. Dan karena itu dia berdoa, berpuasa selama beberapa hari agar bangsanya dipulihkan oleh Tuhan. Sebab pemikirannya bukan saja karena ia sebangsa dengan mereka, tetapi di sana ada bait Allah, tempat mereka beribadah, tempat mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Dan karena itu Nehemia berdoa. Lalu kemudian beberapa hari dia berpuasa. Tetapi jawaban Tuhan bukan serta-merta. 4 bulan kemudian baru ada jawaban itu, bukan waktu yang singkat. Dan karena itu Tuhan, kami percaya berita Nehemia ini menjadi berita bagi dunia ini. Bahwa sesungguhnya ketika dunia ini dilanda dengan persoalan yang sangat berat, di berbagai belahan dunia ini, COVID-19 atau virus corona yang sungguh luar biasa sampai di sekitar kita. Virus yang sangat menakutkan. Hanya dengan sebaran-sebaran udara, sebaran-sebaran lainnya yang kecil bisa mematikan manusia. Oh Tuhan, kami sungguh berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ketika selama ini kami tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami cuma mementingkan diri kami sendiri. Kami cuma berpikir untuk diri kami sendiri. Padahal begitu banyak orang yang bergumul akibat daripada virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk Gemim Sentrum Manado, untuk para pendeta. Kami berdoa
untuk pelayan khusus, Penatua dan Syammas. Mereka berada di garis depan dalam kerja dan pelayanan jemaat. Penugasan yang sangat luar biasa. Mereka menyaksikan tentang sulitnya hidup di tengah-tengah jemaat. Tuhan, kami sungguh percaya. Kami terus berdoa seperti Nehemia. Kami rindu dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan dunia ini. Dan atas persoalan ini begitu banyak orang yang bertobat. Sekalipun ada sebagian kecil pemimpin-pemimpin dunia yang mengambil untung dari persoalan ini. Mereka ada satu masa tidak memanfaatkan lagi uang cash. Dengan yang kita lihat, kita baca dalam Wahyu pasal 13. Tetapi kami yakin itu tidak akan dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sebelum itu terjadi, pulihkan semua ini Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Karena kami sangat percaya, kalau Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, raja setan, kuasa iblis apapun yang akan mempengaruhi manusia, sebelum itu terjadi kami yakin kuasa Roh Kudus akan bekerja sangat baik untuk menolong mereka yang sedang bergumul. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah sakit, yang sedang bergumul atas penderitaan-penderitaan lain, yang sedang bergumul karena COVID-19. Kami percaya Tuhan mendengar setiap kami yang terus berdoa. Kami yakin Tuhan juga menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Jauhkan dari kami rasa ketakutan. Tahirkan hidup kami dalam nama Yesus. Sehingga ketika ada virus-virus yang mau hinggap di dalam tubuh kami tolak di dalam nama Yesus. Karena kami sungguh percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menghancurkan setiap virus akibat ulah manusia. Tetapi ini terjadi supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan saran pemerintah, baik di pusat, di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe dan Penatua Pak Stephen Kando. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin daerah. Mereka bergumul bersama dengan rakyat, dan karena itu Bapak beri kuat mereka dengan keluarga, dengan jajaran pemerintahnya, agar melakukan pekerjaan dengan baik. Dan tidak boleh terjadi ada oknum-oknum tertentu yang mengambil untung dari persoalan ini. Kiranya Tuhan mengendalikan situasi Sulawesi Utara dengan baik, karena nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kau berkati kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota termasuk kota Manado. Kau berkati Penatua Bapak Feki Lumentut, Bapak Mor Bastian. Mereka sedang bergumul bekerja keras untuk melawan COVID ini dengan memberi himbauan kepada masyarakat. Kami percaya Tuhan mengenal mereka dengan segala kuasa-Mu. Mereka rindu kota Manado untuk tidak ada lagi COVID, untuk tidak ada lagi virus. Kami percaya Tuhan melihat setiap mereka. Kami berdoa untuk kepala kecamatan, kami berdoa untuk kelurahan, kepala-kepala lingkungan, berada di baris depan melihat kehidupan masyarakat. Kami percaya Tuhan mengenal mereka dengan segala kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Beri sehat kuat. Seluruh masyarakat kota Manado, kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus mengalir. Karena Tuhan, di tempat ini kami berdoa untuk mereka semua, untuk masyarakat, untuk jemaat.
Kami berdoa untuk mereka yang berkekurangan, mereka yang terdampak COVID. Biarkan pemerintah akan membagi secara merata dampak COVID semua lini, baik pegawai negeri sipil, mereka yang juga wira swasta di perusahaan-perusahaan, semua tidak terkecuali mendapat dampak dari itu. Karena itu Tuhan, tolonglah masyarakat-masyarakat yang sedang bergumul untuk itu. Tetapi juga ajaklah juga orang-orang yang memiliki berkat, mampu membagi kepada orang lain. Sekalipun itu hanya kecil, tetapi Tuhan melihat hati kita untuk mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Di Sulawesi Utara kami yakin belum terjadi kelaparan, karena Yesus Kristus terus membentengi dengan peningkatan alat-alat bahan pertanian. Sektor pertanian yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan, sehingga masyarakat Sulawesi Utara sekalipun menghadapi pergumulan berat, tetapi nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami serahkan juga mereka berhari ulang tahun, mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun pribadi. Tuhan berkati kiranya mereka, beri umur panjang dan kesehatan, kesukacitaan jadi kesukacitaan mereka. Kami berdoa mereka yang sedang berada di rumah, kami semua yang ada di rumah Tuhan tanpa terkecuali, Tuhan berkati kiranya. Demikian dokter, perawat, semua rumah sakit yang sedang bergumul menghadapi penderitaan, Tuhan berkati kiranya. Tetapi satu hal yang kami saksikan, bahwa di beberapa rumah sakit banyak tempat tidur yang kosong, karena orang berusaha merawat dirinya, merawat kesehatannya, dengan membangun hal-hal yang positif dalam hidup keluarga. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bermohon kepadamu. Gereja Masih Injili Minahasa, Jemaat Gemim Sentrum, Wilayah Manado Sentrum, Gereja Masih Injil Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode, Ketua Sinode, dan seluruh perangkat pelayan Badan Pekerja Majelis Sinode yang turut bekerja keras peduli terhadap COVID-19 ini. Tuhan berkati kiranya kami sekalian. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala sukacita hari ini. Pemain keyboard, Kantoria, operasi LCD, pendamping Kadim, Bapak Syamas Huibert Rompis. Tuhan berkati kiranya kami semua yang Tuhan percayakan di sini, kiranya ada dalam tuntunan Tuhan, sehingga jemaat mau merasakan dari kolom 1 sampai dengan kolom persiapan 17, mereka sungguh diberkati karena Tuhan mengasihi mereka semua. Dari tempat ini Tuhan berkati mereka dengan segala kuasa-Mu. Jaga lindungi mereka, bagi yang sakit Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami telah memberi persembahan, berkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami berikan itu dengan hati rela, karena kami percaya Tuhan terus mengasihi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan ucapkan doa yang Tuhan pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita menyanyi doa kami, diundang kita semua berdiri, dan kita menerima berkat Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh
atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat kekasih Tuhan, janganlah gelisah dan cemas hatimu, sebab iblis gemar memprovokasi umat yang bimbang. Tapi lanjutkanlah hidupmu dengan damai dan sukacita dalam pengharapan. Jadilah duta kerajaan sorga di masa pandemi COVID-19 ini, dengan terus setia dan taat kepada Tuhan sambil berpegang pada firman. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dan dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan 20. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah sudah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Saya sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Sentrum Manado sangat prihatin dengan terjadinya virus Corona atau COVID-19 ini, dan oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh jemaat Kemim Sentrum, pertama berdoa, berpuasa, dan kedua mendengar anjuran pemerintah
kita tetap cuci tangan setiap saat, memakai masker, dan social distancing, physical distancing, tetap di rumah apabila tidak ada aktivitas lain. Dan yang berikut, ketika kita berdoa, maka ada penguatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kepada seluruh pelayan khusus, terutama tentu yang menjalankan tugas pelayanan, kami para pendeta terus berdoa supaya pelayan khusus yang berada di baris depan dalam pelayanan sungguh akan diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas pekerjaan itu. Dan kedua, kepada pelayan khusus apabila ada masalah-masalah yang harus kami turun untuk menyelesaikan, sampaikanlah itu pada kami. Sebab tugas kami bukan hanya tinggal di rumah, tetapi kami harus turun untuk melihat berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Kiranya seluruh anggota jemaat tetap mengikuti anjuran pemerintah, social distancing, physical distancing, stay at home, pakai masker, cuci tangan, supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Dan kurang lebih sudah 4 minggu kita ada di rumah. Kita tidak datang di gereja, tetapi bangun terus mesbah di rumah. Karena juga orang-orang Israel, ketika mereka memulai membangun mesbah di rumah, maka mereka juga membangun bait Allah di sana. Dan karena itu saya berharap kita semakin kuat, semakin diberkati, semakin bersemangat, karena di sana ada nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat masuk bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dari kita semua. Tuhan memberkati. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyampaikan selamat menjalani bulan Mei ini, bulan kelima dari apa yang kita lakukan. Kiranya kita diberkati. Inilah pesan saya, jaga kesehatan, ya, tingkatkan imun dengan makan bergizi, sekalipun memang hanya makan nasi, sayur, ikan kalau ada, tetapi juga hal-hal yang penting adalah jangan tingkatkan kemarahan di rumah supaya orang tetap sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih dan ini pesan saya. Shalom.